Wih, kalau bisa lewat lihat tuh, kabut. Anjay. Jadi kali ini gue bakal ngajak kalian teman-teman semua untuk ke puncak. Dan hari ini tuh hari Sabtu ya, tepatnya malam Minggu nih. Biasanya tuh kalau malam Minggu tuh identiknya macet ya teman-teman. Tapi semoga nanti di sana nggak macet. Dan menurut Google Map itu 3 jam lah perjalanan untuk menuju ke puncak. Sebenarnya itu bisa dikatakan lumayan normal ya. Cuma kan nggak tahu ya nanti karena ini cuman estimasi, siapa tahu bisa jadi 4 jam di jalan. Tapi awan nih ngumpul banget nih. Semoga nanti di jalanan juga tepatnya di Bogor gitu ya kita nggak kehujanan karena tempat yang gua mau kunjungin ini tempat yang lumayan asik ya. Jadi tempat yang bakal gua kunjungi yaitu adalah Bukit Cirimpak. Jadi kali ini gua bakal ngajak kalian teman-teman semua untuk ke Bukit Cirimpak untuk camping. Itu teman-teman. Dan sebenarnya gua nggak sendiri. Udah ada teman gua beberapa di sana. Udah ada 3 orang. Jadi karena gua tadi kebetulan ada kerjaan, jadi ya gue nyusul gitu. Karena mereka ada yang jalan jam 6 pagi dan juga ada yang jam 1 siang ya. Semoga di perjalanan kita selamat sampai tujuan dan tidak ada kendala apapun. Kita gas langsung menuju puncak Bukit Siripang. Oke teman-teman, tadi gua habis isi bensin. Tapi akhir-akhir ini juga di mana? Tangerang Jakarta tuh kebanyakan turbo pada habis. Jadi tadi gue isi pertama yang biasa 70.000 dan lumayan nih. Ada berapa batang sih? 5 ya. Ada 5 batang. Jadi kayaknya 70.000 cukup sih untuk pulang pergi Tangerang puncak. Dan puncaknya juga bukan puncak pas sih, di daerah mana? Megamendung ya. Jadi so far kayaknya cukup sih. Ini dia yang gua nggak tahu nanti itu adalah ketika lagi ke bukitnya tuh. Semoga aja nggak tanjakan curam ya. Karena kalau lihat dari Google Map tuh lumayan ini, apa namanya, lumayan jauh ya dari depan itu loh, yang Megamendung itu yang ada masjid itu tuh lumayan jauh dari situ. Jadi semoga aja nggak terlalu menanjak dan harusnya sih jalanannya lumayan lebar ya. Karena sebelumnya gue sih nggak terlalu review di Google, nggak terlalu gue liatin via streetnya gitu. Jadi motor ini kemarin udah pernah gue riset, kalau nggak salah riset ininya ya, apa namanya, konsumsi BBM itu ternyata pemakaian gue itu kurang lebih di 34 atau 35 kilometer per 1 liternya. Lumayan irit ya. Dan ini kayaknya udah tripnya udah lumayan jauh deh. Tuh trip time-nya udah 24 jam. Kayaknya mengaverage gue untuk pemakaian X-Max ini segini deh. Kalau dulu kan gue nggak tahu ya cara untuk riset, jadi dulu tuh kalau nggak salah 30 atau 31 kilometer per liter. Kalau sekarang udah lumayan ini 34,8 kilometer per liter nih. Jadi lumayan irit ya, karena untuk jarak ke puncak itu ini berapa sih? Berapa kilo sih? Untuk kemana namanya? Untuk ke Cirimpak ini sendiri itu nggak bisa ya. 57.
57. Ya kurang lebih 60 atau 70 kilometer lah sekali berangkat. Untuk lalu lintas kali ini dari tadi yang gue lihat itu lumayan ya teman-teman, lumayan padat karena weekend juga. Jadi sepertinya banyak banget nih orang-orang pada ke puncak, karena alternatifnya orang-orang Jabodetabek itu rata-rata semua pada ke puncak untuk jalan-jalan yang dekat ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang lumayan-lumayan ya Tangerang Bandung gitu-gitu, Jakarta Bandung ya itu lumayan, nggak terlalu capek, sedang sih, cuman asik juga. Dan sebenarnya gua sama pasangan gua tuh punya rencana kalau misalkan next gua bakal ke Malang gitu naik motor, cuman dikarenakan pengeluaran ketika kita towing motor kita naik bis dengan kita mengendarai itu hampir 11-12. Karena kalau misalkan kita di perjalanan mana namanya pakai motor gitu ya, untuk dibawa langsung on route ke daerah Malang itu capeknya lumayan ya, karena kita harus yang pertama akomodasi makan, terus kemudian penginapan minimal itu untuk ke Malang sepertinya 1 malam ya. Kita menginap kalau misalkan dari mana namanya Tangerang itu kita harus ke Semarang dulu, checkpoint pertamanya untuk tidur, besok lanjut lagi langsung tembus ke Malang. Dan itu lumayan gitu kan, terus ditambah lagi dengan bensin untuk ke mana kalau nggak salah untuk bensin ke Semarang itu sepertinya 200 atau 300 ribu gitu untuk ke sana. Jadi udah habis 800, belum makan itu sehari kan bisa 2 sampai 3 gitu ya. Itu udah sejuta ya, udah sejuta lebih. Belum lagi kalau misalkan ada amit-amit trouble gitu kan, itu makan biaya lagi. Jadi makanya gua nyaranin untuk pakai apa namanya, pakai bis untuk di towing aja, karena better kalau misalkan itu tuh nggak capek, dan juga ditinggal tidur aja tuh enak, nyampe Malang langsung kita on route di Malang. Jadi dari Malang itu kita bisa eksplor jauh, nggak kecapean badan, karena dari Malang itu kan kita bisa kayak ke Bromo, KW Ijen atau tempat lainnya ya. Atau kalau misalkan emang mau dibablasin, kita tuh bisa untuk ke daerah Bali. Kalau misalkan dari Malang mau bablasin terus gitu. Kelihatannya udah mulai ada gerimis-gerimis. Semoga di depan nanti nggak kehujanan ya. Walaupun sebenarnya dikit sih gerimisnya, nggak terlalu lebat. Gak sadar tiba-tiba tadi ada gerimis atasan. Dan emang gua udah agak curiga sih, gara-gara tadi di jalan itu kan kita udah lihat ya bahwa awannya tuh emang ngegumpel banget, dan ya itu potensinya lumayan tuh untuk nurunin hujan. Ya semoga di depan aman. Sekarang sudah jam 7 dan yap, seperti prediksi, di mana jalanan kali ini terlihat padat ya. Padat sekali, dari tadi tuh padat banget, nggak habis-habis. Sepertinya sampai daerah puncak ini atau Megamendung itu kelihatannya bakal seperti ini terus nih, padat-padat begini. Tapi menurut Google Map itu sekitar 46 km lagi untuk
sampai, atau sekitar 1 jam 40 menitan ini kita sudah sampai di lokasi tujuan kita, teman-teman. Sepanjang jalan tadi nggak banyak orang-orang yang touring. Kayaknya memang pada ini deh, pada istirahat, dan juga gara-gara mungkin tadi ada sedikit gerimis, jadi mungkin banyak yang mengurungkan niat untuk touring. Nah, kalau di sini teman-teman bisa dibilang harus agak sedikit ekstra hati-hati, karena di sini untuk penerangan jalanannya itu kurang ya. Walaupun ini sebenarnya jalanan utama menghubungkan Jakarta ke Puncak. Nih, dan juga di sini juga memang banyak putaran ya, putar balik, jadi harus ekstra hati-hati. Nih sedikit gerimis bro di sini juga, tapi gerimis yang ya cuma gerimis gitu, nggak hujan, nggak deras. Semoga di depan nanti nggak terlalu ini deras ya, karena untuk ganti si jas hujan nih agak-agak males, teman-teman. Tapi memang banyak ya, banyak tadi di jalan tuh ada beberapa juga yang mereka menyempatkan, karena ini termasuk weekend. Jadi tadi udah ada yang bawa carrier untuk hiking di kayaknya Gunung Gede deh, Gunung Gede atau Gunung Pangrango, sama ya, Gunung Gede Pangrango. Lubangnya serem banget. Asli teman-teman, ini lubangnya kayaknya lagi serem-serem banget ya. Kayak apa tuh, lubangnya tuh lumayan dalam. Oke, sekarang sudah jam 7.28. Tadi gua habis pasang ini nih, apa, sarung tangan nih, sarung tangan. Habis pasang jas hujan juga, kemudian memang tadi rintiknya agak lumayan mulai ini ya, lumayan mulai keras. Jadi berhubung karena di bawah ini ya, tahu apa namanya, tol Bogor. Jadi sekalian gue pakai jas hujan dulu deh. Tapi yang gue pakai itu cuman bajunya dulu, karena kalau misalkan emang udah deres banget baru gue pakai yang si celananya. Oke, kita sudah sampai di mana nih? Lampu merah ini ya, warung jambu ya. Sekarang jam 7.38. Kurang lebih estimasi 1 jam lagi kita sampai di tempat camping kita, guys. Untuk kondisi cuacanya masih seperti tadi, dimana ini nggak terlalu hujan tapi rintik aja nih. Cuman kayaknya bakal awet sih. Dan hujannya makin terasa ya. Tapi gue masih belum pakai celananya, karena masih hujan-hujan ringan. Tapi di sini sepertinya awet ya. Kayak ini dari tadi deh hujan di sini tuh. Soalnya tanah ininya apa, aspalnya tuh udah basah banget. Beda sama yang tadi di Jalan Raya Parung sana tuh. Oke teman-teman, tanpa panjang-panjang lagi, kita sudah sampai di daerah Sumarekon Bogor. Jadi kita lewat sini untuk memangkas jarak ke puncak. Karena kalau misalkan lewat sini teman-teman langsung sampai di mana ya? Gadok ya. Gadok kalau nggak salah deh, yang di emergency itu ya, emergency stop kalau remblong itu loh, yang tanjakan.
Nah, dari situ teman-teman tinggal naik terus ke arah atas puncak. Jadi nggak usah melewati kota Bogor lagi. Dan untuk view-nya kalau misalkan lewat Summarecon Bogor sini itu lebih lebih worth it, lebih mantap. Jalanannya lebar, sepi, adem. Terus kalau misalkan teman-teman dari siang atau karena memang ini kayaknya hujannya udah mulai lebih kecil lagi nih, lebih lembut hujannya. Lihat teman-teman, tempatnya mantap kan? Jalanannya luas, aspal, belok-beloknya mantap nih. Mantap. Jalurnya memang gini teman-teman. Jadi kita menanjak dan juga jalan sini tuh lumayan ini nih. Lumayan jelek juga sih. Jadi teman-teman kalau jalan malam harus pelan-pelan kalau lewat sini. Kalau misalkan teman-teman ada lampu tambahan sih lebih better ya. Karena di sini lumayan loh. Waduh, 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 waduh. Kedebrak, kedabruk, kedebrak, kedabruk. Kita di center-center ini edan. Bikin silok mata ini. Di sini udah sepi lagi jalanan. Tadi di situ tuh rame banget ya, macet. Sini mana-mana ini lancar jaya nih. Lotus Fried Chicken. Bukan nggak sih nih? Cek ya. Sekarang lanjut lagi setelah tadi kita makan makan fried chicken. Lapar banget. Jadi sini kita belok kiri. Oke, masuk. Aduh. Jadi di maps ini udah gua setting menggunakan mobil ya. Tadi sih kata temen gua kalau misalkan lewat sini tuh jalanannya katanya ada yang ditutup. Jadi gua rubah dari apa namanya motor sekarang jadi mobil biar nggak lewat jalan-jalan kecil. Kalau misalkan sampai lewat jalan-jalan kecil, waduh, repot. Muter baliknya soalnya motor ini susah. Jadi kita cari aman aja. Buset, lampunya terang bener. Tapi overall malam minggu untuk ke jalur puncak nih padat-padat aja ya. Tapi nggak semacet biasanya gitu. Jadi cuman padat-padat. Cuman nggak tahu ya kalau misalkan lebih atas lagi kayak gimana. Wih, Vespa-nya tuh mantep. Excel. Jadi setahu gua nih kalau misalkan Vespa Excel ini dia lebih bandel mesinnya. Lebih kuat. Excel kemudian apa namanya Strada itu ya. Ya mesinnya lebih tahan banting. Kita nyalain lampu dulu biar terang. Ini dia. Ini pakai lampu Duramoto ini ya. M6. Jadi untuk lampu jauhnya nih yang kuning ini terang banget karena dia 100 watt ya, 50 watt gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau di tempat gelap itu auto terang. Terus sinarnya juga, cuttingannya juga lumayan. Lihat tuh.
Duromoto nih mantap ya. Cuman gue penasaran sama ini, apa namanya, Duromoto X1 ME ya kalau nggak salah ya, apa M1 ME ya. Itu kalau misalkan dilihat dari cuttingannya sih makin mantap lagi sih dibandingkan yang biasa. Oh ini kan, kayaknya gue pernah lewat sini dah. Mana sih jalur? Oh sini, bawah. Oh, ini Polri. Nah iya, dulu kayak pernah lewat sini dah. Apa namanya? Ini tempat polisi itu latihan. Kalau nggak salah dulu itu apa ya nama camping di sini ya? Tekad. Kalau nggak salah Tekad camping deh. Jalanannya sih emang ya mirip-mirip ini. Dan banyak sih villa di sini. Jalanannya salah. Jadi kita dialihin lewat sini, Bukit Cirimpar. Kalau tadi kayaknya itu deh tempat apa Bank Mega itu ya. Oh, itu. Mantap, sendirian, gelap banget. Tapi dengan adanya Duromoto ini, wah jalanan semua jadi terang, terang benderang. Wow, look at that, bro. Sendirian dengan jalanan yang lumayan, mantap noh. Udah ada orang. Apa itu? Trouble kah? Masih terus nih. Bukit Cirimpak. Buset. Jalanannya lumayan setapak-setapak. Anjay. Menembus kabut. Jadi enaknya kalau misalkan kita pakai lampu kuning nih, apa namanya, kabut tuh nggak ini ya, nggak apa namanya, Bukit Cirimpak. Sini kah? Oh muternya jauh ya. Oke, kita sudah sampai. Bukit Cirimpak. Bukit Cirimpak nanti depan ambil kiri ya. Oh iya, ada pelangnya. Bukit Cirimpak kan? Iya. Ya, nanti depan ambil kiri. Oh iya, makasih ya. Oke. Agak serem ya jalanan sini ya. Tapi AA-nya tuh pada ngejagain di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman karena memang jalanannya lumayan serem, jadi AA-nya bakal ngasih tahu kalau misalkan jalurnya lewat mana gitu. Ada yang jaga. Dan ini lumayan ya berkabut ya. Tuh, teman-teman kalau bisa lewat lihat tuh, berkabut. Tapi kita aktifin yang kuning aja karena untuk menembus kabut. Wah, mantap. Berkabut. Ditambah lagi jalanannya tuh lumayan licin ya karena habis hujan, dan juga kayaknya memang jalanannya baru dibuat nih karena semen-semenannya masih baru banget cor-corannya. Lihat guys. Oh, sampai kah? Di Bukit Cirimpak. Oh, ini ya? Oh, kita sampai ya? Ya. Oh, lihat atas. Lewat mana sini? Waduh.
Waduh. Waduh, ekstrim. Waduh. Lumayan licin ya. Sono ada? Susah ya? Kalau sini penuh. Kayaknya agak susah nih. Waduh. Maju ya. Cukup. Oke teman-teman, ini dia view-nya untuk di mana? Cirimpak. Ini untuk tenda kita nih. Ini tenda kapasitas 4. Ya cukup sih berempat. Terus ditambah view-nya ada Gunung Gede sama Gunung Salak. Cukup luas tempatnya. Mantap juga. Terus di atas sana juga masih ada tuh untuk tempat-tempat camping, jadi sepanjang jalan sana tuh ke atas lagi ada lagi, dan juga ada warung, toiletnya juga lumayan banyak, ada 2 di sana, ada 2 lagi, banyak toilet, jadi nggak usah takut kekurangan. Tuh, view-nya. Jadi teman-teman bisa dirin tenda yang ngadep ke Gunung Salak langsung. Terus ada pembangunan. Jadi ada pembangunan tuh, view-nya enak kan? Langsung ke gunung. Flying fox nanti. Sutet. Flying fox dari atas. Oh, di sini ada spot foto. Iya, tuh ada spot foto tuh. Bagus juga. Tuh. Yuk. Turun. Oh iya banyak ya bawah sana ya. Oh ini ininya ya, apa namanya, glampingnya. Oh ini ada glampingnya guys. Cuman kemarin kita mau pesan glamping kalau nggak salah full Full room. Oh ini ada pos jaga. Warung ya? Kemana nih, ke kanan? Sama cowok kayak kita itu. Iya kan, ke itu kan? Ke kanan. Iya, coba kita ekspor. Ini toilet lagi. Jadi toiletnya lumayan banyak kalau daerah sini. Ini ke tenda orang lu. Ke tenda orang ini mah tembusnya. Aduh, jatuh Pak. Oh. Oh, sini. Nah, itu dia posisi tenda kita ada di situ. Untuk biaya sewa tenda berapa? 100.000 ya? 120 sudah sama bongkar pasang. Terus banyak sih persediaan kayak untuk kompor, matras. Ya, jadi itu dia keseruan kali ini kita di Bukit Cirimpak tempat camping. Happy weekend semuanya. Subscribe.